Pernahkah engkau mencium sebuah aroma yang mampu mendahului langkah kaki pemiliknya? Di ganggang sempit kota Mekah yang gersang, ada sebuah wangi yang begitu asing, begitu mahal, dan begitu memikat. Ia bukan sekedar parfum. Ia adalah pengumuman tentang kehadiran seorang pangeran tanpa mahkota. Namanya adalah Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda yang hidupnya seolah dipahat dari tumpukan emas dan kelembutan sutra. Bayangkan saja, di saat pemuda lain bergulat dengan debu jalanan, Mus'ab melangkah dengan pakaian yang didatangkan khusus dari negeri Syam. Sandalnya dibuat dari kulit terbaik oleh tangan-tangan pengrajin paling ahli. Ibunya, Khunnas binti Malik, adalah wanita terkaya yang tak pernah membiarkan sebutir debu pun menyentuh kulit putra kesayangannya. Namun, di balik jubah sutra yang dingin itu, ada sebuah hati yang sedang terbakar. Mus'ab sering terdiam menatap Ka'bah di bawah cahaya bulan. Ia bukan mencari berhala-berhala batu yang bisu. Ia mencari sesuatu yang lebih abadi dari sekedar harta. Sesuatu yang bisa mengisi ruang kosong di dalam dadanya. Hingga suatu sore, sebuah bisikan sampai ke telinganya. Kabar tentang seorang pria jujur yang berbicara tentang Tuhan yang Esa di sebuah rumah tersembunyi bernama Darul Arkam. Dengan langkah yang diselimuti keraguan, Mus'ab menyelinap. Di sana, ia tidak melihat tumpukan emas, tapi ia melihat cahaya. Ia mendengar lantunan ayat yang jauh lebih indah dari syair-syair Arab paling hebat sekalipun. Di malam itu, wangi parfum mahalnya mulai memudar di indera penciumannya. Ia telah menemukan aroma yang lebih manis, aroma iman. Namun, di Mekah, keimanan memiliki harga yang sangat mahal. Mus'ab tahu, sekali ia bersujud kepada Allah, maka seluruh kemewahan yang ia miliki akan sirna. Ibunya, yang begitu mencintainya, akan berubah menjadi badai yang menghancurkan. Benar saja, seorang mata-mata melihat Mus'ab melakukan sholat. Kabar itu meledak seperti petir di tengah siang bolong. Khunnas binti Malik, sang ibu, meradang. Ia tidak hanya marah, ia merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Mus'ab, sang pemuda terwangi, kini diseret ke ruang bawah tanah. Bukan untuk diberikan parfum baru, tapi untuk dirantai dan dikurung dalam kegelapan. Pakaian sutranya yang lembut diganti dengan kain kasar yang melukai kulit. Makanan lezatnya diganti dengan cacian. Namun, tahukah engkau apa yang terjadi? Semakin keras siksaan itu, semakin terang cahaya di wajah Mus'ab. Ia telah menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan dinar dan dirham. Hari-hari berlalu di ruang bawah tanah yang pengap itu. Mus'ab yang kulitnya dulu sehalus sutra, kini mulai mengelupas dan mengering. Ia yang dulu tak bisa makan kecuali hidangan terbaik, kini harus bertahan dengan sisa-sisa kerak roti. Namun, rantai di kakinya tak mampu membelenggu jiwanya yang telah terbang tinggi ke langit keimanan. Suatu malam, dengan bantuan seorang pelayan yang iba, Mus'ab berhasil meloloskan diri. Ia berlari menembus kegelapan padang pasir, meninggalkan harta, meninggalkan nama besar, dan meninggalkan ibu yang sangat ia cintai. Ia menuju Habasyah, menyeberangi lautan, mencari tanah di mana seorang raja yang adil akan melindunginya. Saat ia kembali ke Mekah beberapa tahun kemudian, para sahabat nyaris tak mengenalinya. Sosok pemuda tampan yang dulu wangi itu kini nampak kurus. Kulitnya bersisik layaknya kulit ular yang terbakar matahari, dan pakaiannya penuh dengan tambalan kasar. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya dengan pandangan yang teduh. Beliau bersabda, "Dulu aku melihat Mus'ab ini tidak ada yang mengalahkan kemewahannya. Namun kini, ia meninggalkan itu semua demi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Lalu, tibalah momen yang mengubah sejarah dunia. Rasulullah memanggilnya untuk sebuah tugas yang mustahil bagi pemuda lain. Bukan untuk berperang dengan pedang, melainkan berperang dengan akhlak. Mus'ab diutus ke sebuah kota bernama Yatsrib, yang kelak kita kenal sebagai Madinah.
Bayangkan tekanannya. Ia datang sendirian ke kota yang penuh dengan persaingan suku dan fanatisme buta. Namun Mus'ab tidak datang dengan kesombongan. Ia datang dengan alunan Al-Quran dan senyum yang lebih tenang dari telaga di tengah gurun. Di bawah naungan pohon-pohon kurma, Mus'ab mulai mengetuk pintu hati para pemimpin Yatsrib. Pernah suatu ketika, seorang pemimpin suku yang garang datang menghunuskan pedang ke leher Mus'ab, memintanya pergi. Namun dengan tenang, Mus'ab menjawab, "Maukah engkau duduk sebentar dan mendengarkan? Jika engkau menyukai apa yang aku bawa, terimalah. Jika tidak, aku akan pergi." Ketenangan itu meruntuhkan gunung kesombongan. Satu demi satu, rumah-rumah di Madinah mulai terang oleh cahaya Islam. Tanpa pedang, tanpa paksaan, Mus'ab bin Umair berhasil menaklukkan sebuah kota hanya dengan keindahan kata-kata dan ketulusan jiwa. Ia adalah arsitek di balik layar yang mempersiapkan Madinah menjadi pelabuhan bagi hijrahnya sang Nabi. Namun, di tengah kesuksesan besar itu, bayang-bayang ujian terakhir mulai mendekat. Sebuah hari yang akan mencatat namanya dengan tinta emas dan darah yang syahid. Hari di mana lembah Uhud akan menjadi saksi siapa Mus'ab bin Umair sebenarnya. Matahari di Bukit Uhud mulai meninggi, menyinari kilatan pedang dan debu yang membubung. Di tengah kekalutan perang yang dahsyat itu, Mus'ab bin Umair berdiri kokoh. Di tangannya, ia menggenggam panji Islam, bendera yang menjadi nyawa dari pasukan kaum mukmin. Ia bukan lagi pemuda manja yang memakai sutra. Mus'ab kini adalah benteng bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika barisan pasukan mulai kocar-kacir, Mus'ab tidak bergeming. Ia tahu, jika bendera itu jatuh, maka semangat pasukan akan luruh. Mus'ab berteriak dengan suara yang menggetarkan lembah. Muhammad hanyalah seorang rasul dan telah berlalu sebelumnya para rasul. Tiba-tiba, seorang penunggang kuda musuh menerjang. Sebuah sabetan pedang menghantam tangan kanan Mus'ab hingga terputus. Namun, apa yang terjadi? Ia tidak menjerit kesakitan. Dengan tenang, ia memindahkan bendera itu ke tangan kirinya sambil terus merapal ayat Allah. Lalu, tangan kirinya pun ditebas. Mus'ab yang kini tanpa tangan tidak membiarkan bendera itu menyentuh tanah. Ia mendekap panji itu dengan kedua sisa lengannya ke dadanya, seolah-olah sedang memeluk sesuatu yang lebih berharga dari nyawanya sendiri. Hingga akhirnya, sebuah tombak menembus dadanya. Mus'ab jatuh tersungkur. Panji itu pun gugur bersama sang pembawanya. Setelah perang usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di antara jenazah para syuhada. Beliau terhenti di depan sesosok jasad yang tertelungkup. Itu adalah Mus'ab. Pria yang dulu paling wangi di Mekah, kini terbaring di atas tanah merah yang berdebu. Saat para sahabat hendak mengafaninya, sebuah kenyataan pahit menyayat hati semua orang yang hadir. Mus'ab hanya memiliki sehelai kain pendek yang kasar. Jika kain itu ditarik untuk menutup kepalanya, maka kakinya terlihat. Jika ditarik untuk menutup kakinya, maka kepalanya terbuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucurkan air mata. Beliau bersabda, "Tutupkanlah ke bagian kepalanya, dan bagian kakinya tutupilah dengan rumput izir." Di depan jasad itu, Rasulullah membacakan ayat. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Kini, setiap kali angin berhembus di padang pasir, seolah ada wangi yang tertinggal di sana. Bukan wangi parfum dari Syam, melainkan wangi pengorbanan seorang pemuda yang membuang dunia demi mendapatkan pemilik dunia. Ia pergi tanpa membawa apa-apa, namun namanya abadi di langit dan di bumi. Kisah Mus'ab adalah cermin bagi kita, bahwa kemuliaan bukan terletak pada apa yang kita pakai di tubuh, melainkan pada apa yang kita tanam di dalam hati. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali dengan kain kafan yang sama, namun dengan bekal yang berbeda.